Manusia tidak diciptakan untuk menjadi korban dan budak dari aturan Taurat. Aturan itu justru untuk membantu manusia untuk hidup lebih baik. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau hari ini kita memperingati Santo Antonius Abbas, ia seorang yang tergerak hatinya untuk menjadi petapa ulung karena didorong oleh seruan Injil. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 17 Januari. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Antonius Abbas yang hidup pada tahun 250 sampai 356. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah memberi Santo Antonius Abbas anugerah untuk mengabdimu di padang gurun dengan cara hidup yang mengagumkan. Semoga karena doanya kami dapat menyangkal diri dan senantiasa mengasihi Engkau melebihi segala sesuatu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abyatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Antonius Abbas. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Antonius Abbas. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Dalam sabda Tuhan hari ini, dikisahkan tentang tuduhan kedua yang dilancangkan kepada para murid Yesus. Mereka memetik gandum pada hari Sabat. Sebetulnya, menurut Ulangan bab 23 ayat 25, setiap orang diperbolehkan asal
tidak terjadi pada hari Sabat. Di sini para murid melanggar ketentuan hukum Taurat dan diharapkan Yesus bisa menghentikan mereka. Yesus mencoba menjelaskan kepada orang Yahudi cerita tentang Daud ketika mengambil roti sajian dari tempat yang maha kudus di Nob untuk menyelamatkan dirinya dari rasa lapar. Menurut hukum Taurat, Daud salah karena roti itu hanya dapat diambil oleh imam-imam. Saudari-saudaraku yang terkasih, di sini kita bisa melihat bahwa ada orang melihat aturan hanya sebagai aturan atau hukum semata. Namun ada pula yang melihat aturan sebagai hukum, sarana untuk memelihara hidup, jalan untuk menata berbagai naluri tidak teratur, dan jalan untuk menciptakan keharmonisan dalam kebersamaan. Nah, bagi orang Farisi, hukum adalah hukum, sehingga bila ada yang tidak selaras dengan hukum, maka mereka harus dihukum. Tapi bagi Yesus, hukum merupakan sarana menata hidup supaya menjadi lebih manusiawi. Hukum termasuk hukum Sabat ada untuk menyelamatkan dan bukan untuk membinasakan. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus mau menegaskan kepada para murid, kepada mereka semua yang mendengarkan ajarannya, bahwa kebutuhan manusiawi seseorang melebihi hukum apapun termasuk hukum ilahi. Oleh karena itu, Yesus mengatakan bahwa hari Sabat dibuat untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Manusia tidak diciptakan untuk menjadi korban dan budak dari aturan Taurat. Aturan itu justru untuk membantu manusia untuk hidup lebih baik. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau hari ini kita memperingati Santo Antonius Abbas, ia seorang yang tergerak hatinya untuk menjadi petapa ulung karena didorong oleh seruan Injil. Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Hal ini merupakan panggilan untuk diri sendiri, untuk keselamatan diri sendiri, namun dengan tidak mengabaikan orang lain. Santo Agustinus, Santo Antonius mampu mengalahkan berbagai godaan karena ia dekat dengan Tuhan lewat puasa dan doa yang ketat. Aturan doa diterapkan dengan ketat supaya banyak jiwa selamat. Tidak seperti orang Farisi yang hanya mengedepankan aturan Sabat namun kehilangan makna dari Sabat itu sendiri, yaitu keselamatan umat manusia. Ya Tuhan, bantulah kami untuk mengikuti ajaran-Mu dengan penuh kedisiplinan, sebagaimana diteladankan oleh Santo Antonius Abbas. Singkirkanlah penghalang sabda-Mu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Singkirkanlah penghalang sabda-Mu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu.
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.